Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat, salam olahraga. Apa kabar teman-teman pecinta bola? Saya doakan sehat selalu, dilancarkan rezekinya. Oke teman-teman, pada kesempatan kali ini saya akan membahas terkait pemain timnas Indonesia yang secara mengejutkan datang ke Indonesia untuk bermain di Liga Super. Siapa lagi kalau pemain diaspora, pemain naturalisasi yang terkenal sebagai profesor andalan lini tengah timnas Indonesia, Tom Haye, yang secara mengejutkan berlabuh ke Persib Bandung. Ini sungguh sesuatu yang mengejutkan oleh banyak pihak, terlebih Tom Haye bermain di Eredivisie di Liga teratas Belanda musim lalu bersama Almere City yang kita tahu klubnya terdegradasi musim lalu ya. Jadi timbul pertanyaan, apakah memang Tom Haye ini untuk lebih dekat dengan Indonesia sehingga ketika dipanggil timnas Indonesia tidak memerlukan perjalanan yang jauh, atau karena memang Tom Haye ini sudah gak laku di Eropa. Nah, ini yang menjadi perbincangan warganet di dunia maya ya. Tapi apapun itu adalah keputusan yang patut kita hargai dari Tom Haye, yang kita bisa menikmati penampilan dari Tom Haye di Liga Super musim depan musim ini bersama Persib Bandung ya. Memang Persib Bandung ini selalu bikin kejutan, bikin heboh. Salah satu klub yang kita ketahui, klub yang secara finansial, secara manajemen bisa dikatakan yang terbaik salah satu yang terbaik di Liga Indonesia musim ini ya. Dan beberapa musim ke belakang memang Persib Bandung ini tim yang terbaik. Jadi ini sebuah kejutan yang memang kita berharap sebenarnya Tom Haye bermain di Eropa karena dia adalah dinaturalisasi, karena memang dia berlaga di liga teratas Eropa, di Liga Belanda, sehingga pengalaman dia bermain di Eropa di Eredivisie ini bisa dibawa ketika ke timnas Indonesia, karena secara kualitas liga kita tahu Liga Belanda bisa dikatakan yang terbaik juga ya, karena memang ada beberapa tim besar dan beberapa pemain top yang lahir dari Eredivisie Belanda. Sebut saja kita pemain timnas Belanda, ada Arjen Robben, kemudian Robin van Persie dan beberapa pemain lainnya. Sehingga mungkin itu kenapa kemudian Tom Haye dinaturalisasi. Nah, pertama adalah karena dia bermain di liga teratas Belanda, kemudian yang kedua karena memang kualitas dan teknik yang dimiliki oleh Tom Haye sendiri, dan yang ketiga karena dia berdarah Indonesia sehingga dia bisa dinaturalisasi oleh PSSI. Nah, tetapi usianya sudah kepala tiga dan dia memutuskan berlabuh ke Liga Super, yang bisa dikatakan saya sebagai penggemar timnas Indonesia sebenarnya sedikit kecewa ya, karena berharap pemain timnas Indonesia, pemain naturalisasi, pemain diaspora ya tetap berlaga di Eropa ya. Apa bedanya dengan pemain lokal ketika kemudian masih bermain di Liga Super Indonesia? Kan nggak perlu naturalisasi, cukup menggunakan pemain lokal saja sebenarnya ya, karena Liga Belanda, Liga Eropa ini lebih kompetitif dibandingkan kualitas liga kita yang ya diakui atau tidak masih di bawah Liga Kamboja ya. Jadi ini menuai pro dan kontra menurut saya, terutama oleh penggemar timnas Indonesia. Jadi memang, tapi kita tidak terlalu boleh menuntut lebih ya, karena mungkin memang kualitas yang sudah semakin menurun karena sudah berkepala tiga ya. Jadi memang keputusan Tom Haye yang patut kita hargai. Tapi memang kita berharap dia bermain di Persib Bandung, salah satu pemain termahal ya di Liga Indonesia. Kita doakan dia beradaptasi dengan cepat, kemudian mampu menunjukkan kualitas terbaiknya sehingga ketika dia dipanggil ke timnas Indonesia tetap menjaga kualitas permainannya. Itu ya yang perlu kita jaga. Dan dia akan berduet dengan Mark Klok di lini tengah timnas Indonesia. Ini Persib Bandung tim yang luar biasa musim ini ya.
Meskipun masih di awal laga, 3 laga dia menuai satu kemenangan, 1 imbang dan 1 kekalahan. Ya wajar karena masih awal musim dan Persib dihuni oleh beberapa pemain tim nasional Indonesia yang mungkin akan membantu adaptasi dari Tom Hai sendiri ya. Tapi memang belakangan ini pemain naturalisasi yang kita gaung-gaungkan, pemain diaspora yang bermain di liga teratas Belanda, liga teratas di Eropa. Ya akhir-akhir ini kita sedikit kecewa ya. Kenapa? Karena banyak pemain yang seperti Rafael Strijk sekarang bermain di Liga Indonesia, kemudian ada Sandiwal, Sen Petinama, Jordi Amat yang sudah tidak bermain di Eropa lagi, padahal harapan kita penggemar timnas Indonesia mereka dinaturalisasi karena bermain di Eropa, liga yang kompetitif. Ya sebenarnya seperti yang saya katakan tadi, apa bedanya dengan pemain lokal ya, kalau misal masih bermain di Liga Indonesia gitu ya. Tapi apapun itu adalah keputusan pemain. Tapi memang untuk PSSI, kritikan dari kita adalah yang digalakkan bukan hanya persoalan naturalisasi saja ya, tapi bagaimana membangun pondasi liga, kemudian pemain-pemain muda yang lebih kompetitif, sehingga kita tidak perlu banyak naturalisasi yang sebenarnya nggak masalah. Tapi kalau naturalisasi terus ini kan menguburkan harapan dari beberapa anak muda yang berjuang untuk bermain di timnas Indonesia. Karena apapun itu, saya rasa pemain yang tidak dipanggil kualitas dengan yang dimiliki nggak jauh berbeda ya dengan pemain yang dipanggil oleh pelatih Patrick Kluivert. Kalau kita melihat pemain yang dipanggil ke tim nasional saat ini, ya memang beberapa kali pemain misal semacam Asnawi Mangkualam Bahar, kemudian Pratama Arhan, kayak Asnawi memang beberapa kali melakukan blunder. Akan tetapi apakah pemain naturalisasi juga tidak melakukan blunder? Ya melakukan blunder juga menurut saya. Tapi memang kalau memang ada yang berpendapat bahwa memang itu juga cukup baik untuk pemain lokal, pemain pribumi karena itu lebih kompetitif, lebih meningkatkan kualitasnya lagi. Jadi memang untuk Tom Hai ya ini akan bermain bersama Persib Bandung, dan Persib Bandung ini adalah tim yang unggulan yang kemudian dihuni oleh beberapa pemain yang hebat musim ini dengan beberapa klub lainnya. Semoga Tom Hai tetap menjaga ritme permainannya itu saja ya. Wallahumma afiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.